Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan ketua kelas disiapkan dulu, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Silahkan, Nak. Taib, Kiaman, Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Coba, mana semangatnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Kurang semangat. Kita ulang lagi satu kali. Mana semangatnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Iya, baik. Jadi sebelum dimulai saya cek kehadiran dulu ya. Dengarkan namanya. Adriansyah, Hadir, Pak. Airin, Hadir, Pak. Alia, Hadir, Pak. Alfiandri, Hadir, Pak. Ayatul Puspa, Hadir, Pak. B. Habib, Hadir, Pak. Dewa, Hadir, Pak. Haikal masih sakit ya. Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Muhammad Adi Ramli, Hadir, Pak. Muhammad Afdal Saputra, Hadir, Pak. Muhammad Alif, Hadir, Pak. Alpa, Hadir, Pak. Muhammad Naufal, Pak. Nur Aziza, Rasik Jalal, Izin. izin kenapa ini? Rizky Wijaya. Hadir, Pak. Ya, baik, jadi ada 3 orang yang tidak hadir. Nah, mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan. Untuk hari ini kita kembali bertemu untuk pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai belajar, saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian untuk selalu semangat belajar, ya. Semangat belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu menjadi ilmu yang berkah. Amin. Dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada yang ingat pelajaran kita yang lalu? Coba angkat tangan siapa yang masih ingat. Silakan Puspa. Sistem persamaan linear 3 variabel. Betul? Apa-apa saja yang kita pelajari yang lalu materinya? Coba Nairin. Pengertian SPLTV. Apalagi? Bentuk umum. Apalagi? Ciri-ciri. Iya, ciri-cirinya. Jadi ada 3 ya. Kemudian minggu lalu anak-anakku sekalian juga sudah bisa membedakan yang mana yang termasuk SPLTV dan yang mana yang bukan. Coba Nak Aziza, masih ingat pengertiannya SPLTV? Coba. Iya, tepuk tangan dulu untuk Nasi. Jadi salah satu cirinya SPLTV itu memiliki 3 variabel. Memiliki 3. Selain 3 variabel apa lagi? Memiliki 3
persamaan. Nah, jadi dia memiliki 3 variabel dan memiliki 3 persamaan. Kemudian persamaannya itu dalam bentuk persamaan linear. Nah, betul. Kenapa dikatakan persamaan linear? Ada yang masih ingat? Kenapa dikatakan persamaan linear? Karena pangkat tertinggi dari variabel yaitu berpangkat 1. Jadi persamaannya itu memiliki 3 persamaan, kemudian 3 variabel, dan bentuk persamaannya itu adalah persamaan linear. Oleh karena itu untuk hari ini kita akan lanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu silahkan diperhatikan di layar, yaitu masih sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi materi kita hari ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Adapun kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, ya, bisa dilihat di layar. Untuk kompetensi dasar, yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Kemudian, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Indikatornya yaitu 1. Menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV. Kemudian menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV. Untuk tujuannya, jadi melalui model project based learning. Jadi model pembelajaran kita hari ini yaitu namanya PJBL atau project based learning. Siswa dapat menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV dan menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV dengan tepat. Nah, jadi PJBL ini anak-anakku sekalian akan ditugaskan untuk membuat proyek. Ya, namanya project based learning, akan ditugaskan membuat proyek. Ada yang tahu apa itu proyek? Coba Alfiandri. Proyek adalah bangunan. Proyek bangunan. Bisa juga. Sering dengar ya? Coba Rizky. Suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan. Jadi Alfiandri katakan proyek adalah bangunan. Iya, orang biasa kerja proyek ya kerja bangunan. Silahkan Nairin. Apa itu proyek? Proyek adalah sebuah pekerjaan yang bersifat unik dan sementara. Iya, jadi proyek adalah bersifat unik dan sementara, bisa juga. Tapi proyek yang dimaksud dalam pembelajaran ini adalah anak-anakku sekalian akan diberikan sebuah tugas, ya, tugas berkelompok untuk menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang telah ditentukan dan dalam waktu yang telah ditentukan pula, dengan menghasilkan sebuah produk. Jadi ada produk yang dihasilkan dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi sebentar kita sepakati waktunya, ya. Oke. Nah, mari menonton video. Untuk materinya itu disajikan dalam bentuk video. Jadi saya harap diperhatikan baik-baik videonya, dan di bahan ajar ini materinya juga ada. Jadi sambil diperhatikan materi di bahan ajar, penjelasannya ada di video, ya. Karena untuk menyelesaikan masalah sebentar, masalah kontekstual itu harus dipahami dulu materinya, ya. Silahkan bagi ke belakang. Ya, silakan disimak videonya dengan baik karena di sini saya akan menilai. Jadi untuk penilaiannya itu ada 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian
keterampilan, yang ketiga pengetahuan. Untuk sikap itu ada dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Jadi saya nilai siapa yang memperhatikan, siapa yang main-main pada saat belajar, siapa yang pada saat kerja kelompok dia bekerja sama dengan baik, dia rajin bertanya. Jadi yang bertanya sebentar, kemudian yang tadi juga akan saya ambil nilainya, ya. Siapa yang berdiskusi, kemudian presentasi. Kemudian untuk pengetahuan, nanti akan saya berikan tes individu. Jadi selain tes kelompok, tugas kelompok, ada juga tes individu. Bisa dipahami penilaiannya ya? Bisa. Oke. Sudah siap menyimak? Siap. Ya, jadi disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kembali tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau yang sering disebut dengan sistem RCT. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang konsep sistem persamaan linear 3 variabel dalam memahami tentang ciri-ciri SPLCP. Dan tentu sudah bisa membedakan mana SPLCP dan mana bukan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Apa yang dimaksud dengan masalah kontekstual? Masalah kontekstual adalah masalah yang menjadi kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita belajar kaitan SPLCP dengan kehidupan sehari-hari dan menyusun model matematika. Jadi bisa sambil dilihat materinya ya. Masalah yang seperti apa yang berkaitan dengan SPLCP dengan masalah kontekstual? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan masalah berikut ini. Seorang pedagang buah hendak memenuhi persediaan buah di kiosnya. Jadi ini ya. Berdasarkan penjualan sehari-hari, ada 3 jenis buah yang banyak dicari oleh pembeli, yaitu buah nanas, pisang, dan mangga. Namun karena modal, dia tidak dapat sekaligus membeli buah-buahan yang banyak diminati tersebut. Oleh karenanya, pedagang tersebut hanya dapat membeli jika modal sudah terkumpul. Hari pertama, modal yang terkumpul adalah 2.640.000, sehingga pedagang tersebut dapat membeli 3 dus buah nanas, 2 dus buah pisang, dan 5 dus buah mangga. Untuk hari kedua, pedagang tersebut memperoleh modal 1.510.000 Yang mana? dan dapat membeli 1 dus buah nanas, 3 dus buah pisang, serta 2 dus buah mangga. Sedangkan untuk hari ketiga dengan modal 2.750.000, pedagang tersebut dapat membeli 4 dus buah nanas, 5 dus buah pisang, dan 3 dus buah mangga. Nah, dari masalah tersebut, Perhatikan di video. kita dapat menyusun model matematika ke dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Dengan cara kita membuat pemisalan terlebih dahulu. Kita misalkan X sama dengan harga per dus buah nanas, Y sama dengan harga per dus buah pisang, dan Z sama dengan harga per dus buah mangga. Sehingga diperoleh untuk hari pertama 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.640.000. Persamaan untuk hari kedua yaitu X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 1.510.000. Untuk hari ketiga yaitu 4X ditambah 5Y ditambah 2Z sama dengan 2.750.000. Ketiga persamaan tersebut adalah persamaan Yang mana? matematis atau model matematik yang dapat terbentuk dari permasalahan pedagang buah di atas. Dari ilustrasi tersebut dapat dibuat sistem persamaan linear 3 variabel seperti berikut ini.
Contoh kontekstual yang kedua, yaitu Dibuka samping. Maluku Utara berhasil menembus 3 siswa di tingkat provinsi dalam ajang kompetisi sains madrasah atau KSN tahun 2022. Diperhatikan Di di Indonesia, Selma dan Sindi. KSN tingkat provinsi dilaksanakan di Kota Makassar sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi 3 siswi Maluku Utara bisa berkunjung ke ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Saat berkunjung ke Makassar, mereka tidak melewatkan mencicipi makanan khas Makassar, yaitu coto Makassar. Setelah menikmati hidangan coto Makassar, mereka menuju ke kasir untuk membayar masing-masing sesuai yang mereka pesan sebelumnya. Pesanan Nesya adalah 1 coto, 2 ketupat, dan 2 gelas air mineral, dan membayar Rp22.000. Selma telah memesan 2 coto, 3 ketupat, dan 2 gelas air mineral, dan membayar Rp40.500. Sedangkan Cindy telah memesan 2 coto, 5 ketupat, dan 3 air mineral, dan membayar Rp44.500. Setelah keluar dari warung coto, mereka ingat pelajaran sistem persamaan linear 3 variabel waktu kelas 10. Apakah masalah ini bisa disusun ke dalam bentuk SPSD? Nah, bagaimana model matematika dari masalah tersebut? Silahkan kerjakan tidak terjadi pada masalah. Selama bekerja dan tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi ada 2 masalah yang ditampilkan di video. Yang pertama adalah masalah pedagang buah. Coba dibuka kembali. Jadi, masalah pedagang buah ini dapat kita sajikan ke dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Langkah yang pertama yaitu menentukan dulu masalahnya. Apa masalahnya? Yaitu masalah tentang harga per dus buahnya ya. Di sini buahnya ada 3. Kemudian setelah diketahui masalahnya, yang kedua kita misalkan. Nah, di situ dimisalkan apa? Dimisalkan X sama dengan harga per dus buah nanas. Kemudian Y. Kemudian Z. Buah mangga. Setelah dimisalkan, disusunlah model matematikanya. Karena tadi untuk hari pertama membeli 3 dus buah nanas sehingga ditulis menjadi 3X. Kenapa X? Karena sudah dimisalkan tadi ya. X itu adalah harga per dus buah nanas. Sedangkan pedagang itu membeli hari pertama 3 dus, makanya 3X, 3 dus buah nanas. Kemudian dia juga membeli 2 dus buah pisang. Sedangkan harga buah pisang itu per dusnya kita sudah misalkan sebagai Y, sehingga 2Y. Kemudian di hari pertama dia juga membeli 5 dus buah mangga. Sedangkan Z itu kita misalkan harga per dus buah mangga, sehingga ditulis 5Z. Sehingga model matematikanya 3X ditambah 2Y ditambah 5Z, harga semuanya itu sama dengan 2.640.000. Hari kedua, sudah bisa dipahami kenapa bisa dapat X tambah 3Y? Bisa ya? Kenapa bisa? Coba Alfiandri. Kenapa bisa X tambah 3Y tambah 2Z di situ, nak? Karena X merupakan harga per dus buah nanas. Iya. Dan 3Y merupakan harga per dus buah pisang. Iya. Dan 2Z merupakan harga per dus buah mangga. Iya. Kenapa tidak ditulis 1X? Kenapa X saja? Kenapa? Ayo. Kenapa? Karena Ya. cuma membeli 1 dus buah nanas. Karena cuma 1 ya. 1 itu apa namanya? X kan variabel. Kalau 1 pelajaran yang lalu apa? Koefisien. Jadi kemarin kan sudah dipelajari kalau koefisiennya itu 1, maka koefisiennya tidak usah ditulis.
Karena 1 kali X kan tetap X. 4X tambah 5Y. Kenapa bisa nak Puspa? Kenapa bisa 4X di situ? Kenapa bisa 4X? Kenapa bukan 5X? Karena coba Airin. Betul, karena pedagang itu membeli 4 dus buah nanas. Karena X itu harga per dus buah nanas. Bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian disusunlah sistem persamaan linearnya. Jadi kemarin kan sistem persamaan linear itu ada tanda kurungnya untuk menandakan bahwa itu sebuah sistem. Jadi satu kesatuan. Ada tanda kurung. Apa namanya? Kurung apa namanya? Kurung kurawan. Iya, kurung kurawan. Nah, sebelum kita masuk di contoh, kita masuk di masalah contoh kedua di bahan ajar. Coba nak Dewa dibaca contoh kedua. Ya. Alif yang contoh kedua. Ini yang halaman terakhir. Menimbang bola. Ya, ya. Contoh kedua, Alif menimbang bola yang ada di lemari bola. Pada penimbangan pertama, Alif menimbang 2 bola basket, 2 bola kaki, dan 3 bola voli dan Hasilnya 1.500 gram. iya. Penimbangan kedua, 2 bola basket, 2 bola kaki, dan 2 buah bola voli beratnya 2.050 gram. Iya. Penimbangan ketiga, 2 buah bola basket dan 2 bola voli beratnya 1.550 gram. Iya, mantap. Jadi ini ada masalah kedua. Kita mau juga susun ke dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Langkah pertama apa? Kita tentukan dulu masalahnya dulu. Apa masalah apa itu? Di masalah itu yang kita mau cari. Masalah apa? Tentang apa di situ? Apa? Ya, jadi masalahnya yaitu berat bola. Ya, ada berapa jenis bola? 3. Ya, jadi berat bola basket, berat bola kaki dan setelah diketahui masalahnya, yang kedua kita apa? Menyederhanakan dan memudahkan langkah-langkah penyelesaiannya. Ya, jadi kita buat pemisalan. Kita buat pemisalan. Karena tadi masalahnya itu tentang berat bola, maka kita misalkan X sama dengan Berat bola basket. berat bola basket. Y sama dengan Berat bola kaki. kemudian Z sama dengan Berat bola voli. saya bertanya, apakah bisa menggunakan selain variabel X, Y, dan Z? Bisa ya? Nah, kemarin juga sudah dijelaskan bisa. Tapi yang paling sering digunakan itu iya, betul. Kemudian setelah dimisalkan, kita susun model matematikanya dalam bentuk persamaan. Persamaan pertama. Coba dibaca Nak Aziza. Ya, 2x ditambah 2x tambah y ditambah 3z sama dengan 2500. Coba Nak Adi, apa maksudnya itu? 2x tambah y. Apa itu artinya 2x? Apa Nak? Apa itu maksudnya 2x? 2x hasil voli. 2 bola voli. 3 bola voli. Kalau x berarti bola basket. Berarti 2 bola basket ditambah Tambah y. apa itu y? Berat Berat bola voli. Berapa berat bola voli di persamaan 1? Berapa? Bola voli, bola kakinya dulu. Bola kaki 1, makanya ditulis y. Kemudian bola volinya ada berapa? 3, makanya di situ 3. Ketika 2 bola basket ditambah 1 bola kaki ditambah 3 bola voli,
Maka beratnya itu sama dengan 2.500 gram. 2.500 Gram. Nah, kita tidak tahu berapa beratnya kalau satu ji bola basket. Satu ji bola kaki. Nah, inilah manfaatnya mempelajari SPLTV. Jadi kita bisa mengetahui, tapi di pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan kali ini baru menyusun model matematika dari masalah kontekstual. Jadi kita bisa mengetahui berapa berat dari suatu benda tersebut jika diketahui berat keseluruhannya. Dengan SPLTV juga kita bisa mengetahui harga satuan barang. Kita juga mengetahui umur seseorang jika diketahui total umur dari beberapa orang. Itu manfaat kita mempelajari SPLTV. Kemudian yang ketiga. Coba Nak Adriansyah. Persamaan ketiga. Sehingga itu ya. Yang persamaan ketiga. Iya. 2X tambah Y sama dengan 1.550 gram. Kenapa tidak ada setnya? Karena Ah. set cuman satu. Ya? Kenapa? Nah bilang Adriansyah karena setnya cuma satu. Berarti kalau set bola voli, ada bola voli tidak? Di persamaan ketiga? Kalau di persamaan ketiga ini kan cuma dua variabel. Apakah termasuk SPLTV? Termasuk. Termasuk. Iya, Pak. Biar persamaan ketiganya cuma dua variabelnya. Iya, Pak. Kenapa bisa? Karena Kenapa? Coba Noval. Kenapa nak? Setuju tidak kalau itu termasuk SPLTV meskipun persamaan ketiganya cuma dua variabelnya? Kenapa? Karena semua tiga persamaannya ini ada tiga variabelnya, Pak. Iya, karena kalau disatukan dalam bentuk sistem persamaan dia memiliki tiga variabel. Sebenarnya persamaan ketiga juga itu ada variabel setnya, tetapi cuman satu. 0, bukan 1. Koefisiennya 0, sehingga 0 dikali set hasilnya 0. Artinya tidak ada, ya. Tapi sebenarnya ada, sehingga itu tetap dikatakan sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah dipahami cara menyusun sistem persamaan linear dari masalah kontekstual? Sudah? Kalau saya kasih soal, bisa disusun dalam bentuk SPLTV? Bisa ya? Bisa. Kalau begitu, tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Coba silahkan dilihat-lihat dulu. Sudah paham? Sudah? Nah, sekarang lihat di layar. Tadi ada coto. Ada yang pernah makan coto? Pernah? Kalau coto pasti. Kenapa, Afdal? Semuanya pernah makan coto. Rasanya pasti enak ya. Jadi coto itu makanan tradisional dari Makassar. Jadi tadi ada 3 orang, yaitu Nesya, Selma, dan Cindy ke Makassar beli coto. Tapi dia bayar masing-masing. Satu orang itu beda-beda yang dia bayar karena beda-beda juga yang dia makan. Jumlahnya ada yang makan 2 mangkok coto, luar biasa. Ada yang makan 3 ketupat, nah, sehingga dia beda-beda. Nah, ini kan Nesya, Selma kenal ya? Kelas berapa sekarang? Kelas 3. Nah, pasti dia juga pernah belajar SPLTV. Dia ingat, jangan sampai ini masalah kita tadi bisa disusun dalam bentuk SPLTV. Menurut kalian bisa tidak? Bisa. Oke. Bagaimana menyajikan dan menyusunnya? Langkah pertama apa tadi? Menentukan pemisalannya. Masalahnya. Yang kedua, buat pemisalan. Yang ketiga, Persamaan matematikanya. ya, menyusun model matematikanya. Oke. Coba kita bantu Nesya, Selma, dan Cindy menemukan model sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian akan mengerjakan tugas proyek yang berjudul SPLTV dalam dunia
Jadi itu tadi tugas proyeknya. Jadi ada yang akan kalian kerjakan yang menghasilkan sebuah produk dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau misalnya waktunya dikumpul hari Kamis, maka harus selesai hari Kamis karena akan dipresentasikan. Nah, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang. Berapa orang yang hadir? 13. Tidak apa-apa ada 1 orang yang 4 orang karena ada 2 orang yang tidak hadir ya. Ya, jadi nanti bisa bergabung dengan kelompok. Misalnya Asisa sendiri bisa bergabung dengan Rasik dan Alif untuk menyelesaikan tugas proyeknya. Tapi untuk saat ini bergabung dulu dengan yang 4 orang ya. Kita hitung dulu. Caranya membagi kelompok, saya mau hitung. Karena 4 kelompok, maka setiap siswa berhitung 1 sampai 4. Ya. Silakan dimulai dari Intan. 1, 2, 3, 4. Tunggu dulu ya. 1. Kelompok yang nomor 1 bergabung di kelompok 1. Nomor 2 bergabung di kelompok 2, 3 di kelompok 3, dan 4 kelompok 4. Silahkan atur mejanya. Di sini 2 kelompok, di sana 2 kelompok. Atur dengan baik, nak. Ayo, silahkan berdiri. Atur mejanya. Di sini kan kita pasar. Iya, atur susun mejanya. Video tuh. Atur ini nak, atur. Ya. Ini kelompok berapa? 1 di sini, 1 di sini. 1, 2, 3, 4 di belakang. Ya, 4 di belakang. Sini 2, 3 di sini. 4 di belakang. Siapa di sini? Sama siapa nak? Alia sama siapa lagi? Hah? Adri kelompok. Alfian kelompok berapa? Itu kelompok 1. Siapa? Adri, Pak. Adri. Tidak kelompok 1, ini kelompok 1. Cepat nak. Ini kan cuma ini 4 orang. Siapa lagi 1 Noval? Oh ini, oke. Ini berapa orang? Mundur sedikit. Mundur. Oke. Geser tengah sini nak. Adri, supaya masuk. Nah. Lagi. Sini lagi. Lagi. Oke. Di sini. Jangan maju. Belakang. Iya, di sana saja nak. Sini dekatnya Puspa. Nah, geser sini. Oke. Oke. Coba angkat tangan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Ini namanya LKPD. Ada yang tahu apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik, betul. Nah, sekarang dilihat LKPD-nya, perhatikan di layar. Petunjuk kegiatan proyek. Coba dibaca Afdal. Ini nak, ini. Setiap kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan masalah satu yang ada di LKPD sebelum membuat desain proyek. Ya, setiap kelompok berdiskusi menyelesaikan masalah satu yang ada di LKPD. Coba dibuka masalah 1. Sudah kelihatan? Sudah. Masalah apa di situ? Masalah contoh. Nah, yang tadi. Nah,
Jadi sebelum kita membuat desain proyek, kalian harus menyelesaikan dulu itu masalahnya, menyusun ke dalam bentuk SPLTV. Kemudian yang kedua, silahkan Habib dibaca. Habib. Ya, sebentar. Berbelanja 3 jenis barang yang sama dengan teman kelompoknya, tetapi jumlah barangnya berbeda seperti pada masalah 1 di atas. Jenis barang yang dibeli berupa cemilan, minuman dengan menanyakan harga total dari masing-masing belanjanya serta mendokumentasikannya dalam bentuk video. Kita baca dulu pelan-pelan. Masing-masing anggota kelompok berbelanja 3 jenis barang yang sama dengan teman kelompoknya. Jadi tugas proyeknya itu kalian akan berbelanja 3 jenis barang. Seperti tadi Nesha, Selma dan Cindy, ada 3 yang dia beli. Apa? Coto, ketupat, air minum. Jadi kalian juga membeli, tapi bukan coto. Yang dibeli adalah mana tadi? Ini cemilan atau minuman. Bisa apa contoh cemilan? Ale-ale. Minuman itu. Apa contoh cemilan? Penggo. Kue, bisa kue tradisional. Kemudian kue bolu bisa, jalan kote bisa. Pisang hijau. Bisa juga kerupuk-kerupuk ya, makanan ringan. Minumannya ya seperti ale-ale, Monty dan lain-lain. Tetapi penekanannya di sini jumlah barang berbeda. Jadi kalau misalnya kelompok 2, Alia beli 2 ale-ale. Adriansyah beli juga ale-ale, tapi misalnya dia cuma beli 1. Bisa jadi sama, tapi tidak semuanya ketiga-tiganya itu jumlahnya sama. Seperti tadi contoh ya, ada yang sama masing-masing membeli 2 ketupat, tapi yang lainnya tidak sama. Bisa ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Kemudian menanyakan harga total dari masing-masing belanjaannya. Jadi pada saat belanja misalnya di Mama Kitty, Adri sudah beli 3 Tenggo, kemudian 2 Panada, kemudian 1 ale-ale. Tanyakan ke Mama Kitty, berapa total harganya? Jangan tanyakan berapa ini harganya 1 ale-ale, jangan. Yang ditanyakan adalah total, karena akan dimasukkan ke dalam LKPD. Jadi totalnya, jangan tanya satu-satu. Berapa harganya 1 Panada, berapa harganya 1 ale-ale, jangan. Tapi totalnya, karena ini berkaitan dengan SPLTV. Kita bisa mencari harganya kalau harga total diketahui. Kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk video. Ini yang merupakan hasil dari proyeknya. Jadi di video, misalnya Noval, Afdal, dan Intan pergi belanja. Sebelum belanja, dia perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menemukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV. Kami akan berbelanja di salah satu warung. Nah, ikuti kami. Seperti itu. Kemudian pergi belanja di warung dan berbelanja. Assalamualaikum, mau kak beli? Beli ini, harganya berapa? Orang kedua, itu di video. Dan pertemuan berikutnya akan dipresentasikan di sini videonya. Bisa dikreasikan. Ada yang bisa edit pakai CapCut. Ya, CapCut. Bisa ya? Kasih musik-musik sedikit lah atau pengantar bisa. Karena itu dinilai kreativitasnya. Bisa? Bisa. Kemudian silakan Adi. Setiap kelompok menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang telah didokumentasikan ke dalam SPLTV dan dituangkan ke dalam LKPD. Jadi setelah ada video dimasukkan ke dalam LKPD. Bisa ya?
Coba anak Airin dibaca yang keempat. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil proyeknya berupa video dan rekam video. Ya, jadi pertemuan berikutnya kalian akan mempresentasikan masing-masing kelompok. Jadi ada 5 kelompok, maka 5 kelompok akan presentasi. Kemudian bagaimana bentuk model matematikanya dalam bentuk SPLTV. Bisa dipahami sampai di sini atau ada yang mau ditanyakan langkah-langkahnya? Bisa? Pak, bisa beli bakso? Jangan terlalu mahal. Nah, kalau ada jiwa ya silahkan. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ini bisa dilakukan di luar jam sekolah karena tugas proyek. Ya, oke. Bisa semua dipahami yang keempat? Bisa. Nah, selanjutnya berdiskusi menyelesaikan masalah 1. Ya, silakan dikerjakan di LKPD-nya. Berdiskusi secara kelompok. Ya. Ada titik-titik di situ kan? Coba dibuka. Oke, saya kasih. Ini Aziza untuk kelompok nanti sama Rasik dan Alif ya. Nah, sini nak. Sini gabung supaya bisa dikerjakan. Atau kamu di sana. Ya, kenapa nak? Ini ditulis di sini. Kan misalnya saya Yang pertama dulu ini. Permasalahan apa ini yang mau dicari? Oke kan? Sudah ditulis masalahnya, ditulis pemisalannya. Mau misalkan sebagai apa? Ya, seperti tadi. Ya, Y misalkan sebagai apa? Z misalkan. Sudah itu masukkan ke dalam bentuk sistem. Seperti yang contoh yang ada di Iya, ya titik-titiknya ini dulu ya. Temukan dulu masalahnya. Silakan berdiskusi. Kenapa? Bisa harga per contoh. Ini dulu isi. Masalah apa ini? Masalah secara umumnya. Masalah misian. Coba dilihat di bahan ajar. Ini kan ditentukan dulu masalahnya. Ini permasalahan di atas adalah umur ibu dan adik yang paling kecil, iya kan? Maka sudah ditahu masalahnya tentang umur, maka dimisalkan X umurnya ibu. Ya. Oke? Silahkan tulis dulu masalah apa ini yang mau dicari. Jangan dulu langsung ini. Silahkan dikerja nak. Dikerja langsung di LKPD. Dikerja langsung di LKPD. Tulis nama kelompokmu juga Azizah. Tapi bisa kerja sama dulu deh. Langsung diisi. Jadi ini dulu yang diisi. Ini masalah apa itu? Ini. Coba lihat bahan ajarnya mana tadi. Ini. Coba lihat cara menentukan masalahnya. Ini dulu. Sudah, apa ini? Harga contoh ketupat dan ampela. Bisa. Silahkan buat pemisalannya. X itu sebagai apa? Silahkan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Makassar. Itu contoh Makassar. Ini masalahnya kan yaitu umur ibu dan adik yang paling kecil. Sudah itu dia misalkan X sebagai umur ibu dan Y umur adik. Nah, kalau ini masalahnya tentang
berat bola basket, bola kaki, dan bola voli. Sudah itu nah misalkan nih X itu berat bola basket. Nah, kira-kira itu apa masalahnya? Masalahnya Harga? Harga Betul. cocok. Iya. Saya sambil menilai siapa yang kerjasama aktif. Aktif semua ya, silakan. Kalau ada mau ditanyakan silahkan angkat tangan. Sudah dapat masalahnya? Coba lihat ini nak, ini. Ini masalahnya umur ibu dan adik. Sudah didapat masalahnya. Misalkan X itu umur ibu, Y itu umur adik. Berarti masalahnya umur ibu dan adik yang paling kecil. Ini masalahnya yaitu berat bola basket, bola kaki, dan bola voli. Setelah ditahu, oh ternyata X kita misalkan beratnya, misalkan satu-satu nih, iya kan? Nah, jadi ini apa? Harga cocok. Apa lagi? Ya. Betul. Nah, tulis di sini. Nah, setelah ditulis di sini masalahnya, misalkan X itu harga. Ada yang sudah angkat tangan? Sudah di model matematikanya? Sudah? Belum Pak, lagi sedikit. Di sini ibaratnya yang di atas di sini tambah 2Y ke atas sini baru di sini ke sini baru ini lagi ke sini. Oke, ada yang sudah hampir selesai kelompok. Sudah? Apa nih? Harga ditulis di sini. Iya. Harga, iya. Masing-masing kan? Jadi kalau saya lihat ini beda-beda, tapi sebentar kita lihat hasil presentasinya ya. Kalau saya lihat ya tidak apa-apa, itu namanya hasil kerja kelompok. Ayo waktunya sudah? Oke. Silahkan sebentar satu orang yang membacakan ya. Masih di atas ini. Tulis nama ya, kelompok berapa ini? Kelompok Tulis. 3. Itu. Biar Oke. Sudah ya? Kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Tulis nama kelompoknya depan.
Kelompok 1 belum. Dua gelas air mineral, berarti 2 set. Ini cocok ini dikit sini. Iya. Z ini nah set, ini kan X, Y, Z. Sudah? Oke, tulis dulu. Iya, ini saja. Masalah 1, tidak ada, beda lagi. Terus kelompok. Tulis nama anggotanya dan nama kelompok berapa. Kelompok 2. Siap-siap persentase ya. Bacakan saja, dibacakan. Sudah? Tahu siapa dulu. Oke, waktunya habis. Siapa yang mau duluan? Tulis dulu namanya, Adriansyah. Di mana tulisannya? Mas, namanya temannya tidak tahu. Sempat beda Pak, begini. Fathah. Di ini sudah tak? Sudah? Siapa yang mau bacakan? Atau satu saja yang bacakan, yang lain menanggapi. Ya, misalnya kelompok 4 yang bacakan, kelompok 3 yang bacakan, kelompok 4 beda saya Pak. Coba bagaimana? Ya, jadi satu saja. Iya. Jadi kelompok lain memperhatikan karena saya lihat banyak beda-beda pemisalannya. Ya, ada yang beda-beda pemisalannya. Sudah ya? Oke, silahkan siapa yang mau membacakan? Kelompok siapa? Kelompok berapa? Kelompok 3. Adri, Alfian. Ayo, maju nak. Kelompok 3, Pak. Silakan. Puspa ya, silakan. Dibaca saja. Yang lain perhatikan dan menanggapi. Jangan ada yang dirubah dulu. Ya, jangan ada yang dirubah. Sini. Oke, perhatikan, cocokkan jawabannya. Silahkan. Besar suaranya. Permasalahan di atas adalah harga coto ketupat dan gelas air mineral. Oke. Masalahnya ada yang sama? Apa? Coba dibaca. Satu Ji. Jadi Adriansa cuma kelompok 2 cuma satu yang dia tulis, yaitu harga coto Makassar. Kalau kelompok 3 menulis harga coto, harga ketupat dan harga air mineral. Kelompok 4 sama? Sama? Coba dibaca. Ada persamaannya. Harga persamaan coto. Sebentar kita lihat yang mana yang lebih tepat. Kalau ini sama. Iya. Untuk kelompok 2, seharusnya masalahnya kan 3, ya, harga coto, harga ketupat dan harga. Kemudian yang di belakang, tidak ada persamaannya, bukan harga persamaan, ya, tapi harga coto. Oke, tidak usah yang dulu. Kemudian lanjut. Untuk menyederhanakan dan memudahkan langkah-langkah penyelesaiannya, maka digunakan pemisalan. Misalkan X harga coto, Y harga ketupat, dan Z harga gelas air mineral. Ada yang sama? Beda? Nah, coba sama. Coba baca. X harga coto, Y harga ketupat, Z harga air mineral. Kelompok ini beda lagi nih. Coba ini dulu. Coba Adrian, sama. Coba dibaca. Coba baca nak. X sama dengan harga per coto. Nah, terus? Y harga per ketupat. Iya. Z harga per air mineral. Apa itu per coto? Artinya satu. Nah, betul tahu. Betul. Kalau ini bukan harga. Coba Dewa. Ya, karena di atas tadi kita sudah temukan masalahnya bilang harga coto, harga ketupat dan harga air mineral, maka pemisalannya itu
harga 1 coto. Seharusnya harga 1 coto, bukan harga coto. Kita mau lihat berapa kalau 1 harga coto. Jadi harus ada satunya. Ya, ini yang mendekati paling tepat karena dia harga per coto. Saya tanya, apa itu artinya per? 1, Pak. Itu yang lebih tepat. Jadi kan kita mau cari berapa kalau harga 1 coto. Iya kan? Berapa kalau 1 biji ketupat? Berapa? Karena yang di situ kan tidak ada ditahu. Berapa kalau 1 coto? Belum ada. Yang ditahu kalau 2 ketupat, 1 coto tambah 2 air mineral harganya sekian. Iya kan? Nah, dengan menggunakan SPLTV ini maka kita bisa menentukan harga satuannya. Silakan. Persamaannya. Persamaan matematikanya menjadi X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 22.000. Sama? Sama. Lanjut, persamaan 2. 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 40.500. Sama? Sama. 2X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 44.500. Sama? Sama. Jadi untuk persamaannya sama semua, berarti sudah bisa, tinggal pemisalannya ya. Harus betul-betul tahu apa masalahnya dan pemisalannya seperti apa. Nah, setelah itu disusun ke dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya, menentukan masalah, menentukan pemisalan, kemudian menyusun. Bisa semua? Bisa. Bisa? Dewa saja bisa. Masa kalian tidak? Masa dia bisa, saya tidak? Oke. Sekarang langkah selanjutnya tadi adalah membuat desain. Tapi sebelum membuat desain, kita ice breaking dulu. Tahu apa itu ice breaking? Berita dingin. Berita dingin. Bukan. Berita dingin. Ada yang tahu ice breaking? Ice itu artinya es. Kalau breaking itu mencairkan. Mencairkan es. Kalau masalah dalam pembelajaran itu namanya mencairkan suasana. Karena saya lihat ada yang mengantuk, semua berdiri dulu. Ambil posisi terbaik. Kemudian kalau panjang, tangannya begini. Ya, jadi atur jarak ya, atur jarak. Bisa maju-maju, bisa maju-maju. Atur jarak. Nah. Kalau pendek, tangannya begini. Ya, yang salah dapat hukuman. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Oke, ikuti yang di video. Saya sambil mengamati. Kita sama-sama. Panjang. Ayo. Panjang. Jam panjang. Banyak suara. Suaranya mana? Ayo. Pendek. Panjang.
Oke, tepuk tangan dulu untuk Masih semangat? Masih semangat? Mana semangatnya? Oke. Sekarang membuat desain proyek. Lihat di LKPD. Ya, buatlah, coba dibaca Novel. Buatlah. Ya, buatlah desain proyek itu yang di bawah. Ini kan sudah tadi dibahas ini. Buatlah desain proyek yang telah disepakati oleh kelompok masing-masing. Ya, apa itu desain proyek? Jadi, desain proyek itu gambaran yang akan kalian lakukan. Halo? Jadi, desain proyek itu gambaran yang akan kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan dalam menyelesaikan proyek? Meliputi apa saja? Lihat. 1. Waktu. Jadi, kalian sepakati waktu kapan pergi berbelanja dan di video. Nah, misalnya tanggal besok jam berapa? Ya? Iya, Pak. Kemudian disepakati dalam kelompok tempatnya. Misalnya ada di Mama Kitty, ada di mana lagi? Sandbis ada di kantin, bisa. Nah, ya, disepakati. Nah, itu desain. Kemudian barang yang akan dibeli. Misalnya Alia mau beli berapa? Misalnya kan ditentukan dulu 3 jenis barangnya dalam kelompok. Kemudian Alia berapa? 2, 1, 2 atau 2, 3 ya. Disepakati, ditulis semua di situ. Kemudian apa lagi? Ada perlengkapan yang dibutuhkan. Apa-apa perlengkapan yang dibutuhkan? Wah. HP. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu LKPD. Yang kedua pulpen. Yang ketiga kamera HP ya. Kemudian teks percakapan dalam video. Apa yang akan kalian katakan dalam video? Nah, misalnya pertama perkenalan. Apa yang di situ? Ya, siapa yang berbicara? Sampai di warung, apa yang kalian katakan? Beli kah atau apa gitu? Ya kan? Kemudian ketika kalau di penjualnya bilang ini, kalian bilang apa lagi? Saya mau beli ini. Nah, berapa totalnya? Itu ditulis semua. Bisa dipahami? Ya, waktunya 10 menit atau 5 menit dari sekarang. Silakan dibuat desainnya. Meliputi waktu, tempat, barang yang dibeli. Ya, tulis dulu satu apa? Ya. Jam Di buku ditulis ini, Pak. Oh, masih. Tidak ditulis, Pak. Iya. Jadi Maksudnya bagaimana? Tulis ini, Pak. ditulis dulu satu waktu. Kapan waktu yang kalian kesepakati melaksanakan proyek itu? Oh, ditulis dia. Iya. Pak, tulis juga waktu di sini. Kita pertemuan kembali hari Kamis ya. Hari Kamis kan ada matematika? Iya. Jadi hari Kamis. Hari Kamis dipresentasikan dan dikumpul LKPD-nya. Jadi bisa sebentar, bisa besok, bisa hari Kamis pagi. Kita kan masuknya siang. Ya. Jadi yang dibuat itu videonya saja dulu. Karena di waktunya tidak ada tadi. Ada juga di sini.
Bagaimana yang di sini? Pak, tulis jamnya Pak. Iya, supaya bisa ketemu masing-masing. Bisa di sini jam istirahat. Iya Pak, jam Iya, 1 toh? jam 2 jam Kamis tulis tanggalnya. Kamis kan banyak. Kamis. Ya? Tanggal berapa Kamis? Kamis lusa. Tanggal 6. 6 bulan 4. Jangan, Kamis itu jam berapa? Kamis kan siangnya persentase. Kamis pagi. Kamis pagi bisa. 9. Anu bisa aja Selasa. Selasa berarti hari ini. Hari ini lah. Sebentar bisa. Sebentar bisa. Rabu Pak. Sebentar bisa. Rabu besok. Bisa. Tapi jam berapa? Jam sekolah? Iya Pak. Iya bisa. Oh, 4 Oktober. Hari apa? Rabu Pak. Jam 8 malam. Anu Pak, sendiri Pak. Oh, Di mana Kak, Dik? Nanda saya tahu mau di mana Pak? di warung-warung kecil bisa. Iya. Beli roti kah, beli apa kah? Kalau sandwich, ya terserah kalian. Harganya di situ kan mahal-mahal. Kemudian untuk video malam gelap. Terang di sendiri nah. Oh, terang terserah. Tapi bukan tanggung jawab saya tentang keamanannya. Ya, yang penting itu barang jadi. Ya, ya. Nggak. Tapi jangan bilang Pak Guru yang suruh pergi di sembis malam-malam. Oh iya Pak. Ya. Nah, bukan tanggung jawab saya itu, karena saya sudah arahkan dia. Yang penting barang itu jadi dan bisa dipresentasikan hari Kamis. Hari Kamis tuh Pak. Iya. Pak. Kita berapa kue dibeli satu orang Pak? 3 jenis barang. Kalau jumlahnya beda-beda. Misalnya ini beli. Coba tulis dulu apa yang mau dibeli. Tulis dulu di sini. Coba tulis dulu. Masih saya bilang aja Pak. Oh, mau beli di sini satu Pak. Bisa barang maru. Ya, aku kan yang aku beli tadi. Bisa roti. Bisa roti. Roti. Apalagi usahakan jangan yang sama semua harga. Usahakan jangan semua harganya bisa 1000 semua. Oh, anu saya Monti. Coba kalau sudah tulis. Ya? Tulis namanya itu Iya, di mana rencananya? sini. Kantin. Nah, tulis kantin MTS. Kantin madrasah misalnya. Kantin. Hah? Bisa? Gak apa-apa, nah ikut dulu di sini. Ikut saja dulu di sini. Nanti kau isi kalau ada temanmu. Toh, gak usah dulu isi. Yang penting kau paham toh. Lihat saja. Coba barang yang sesuai dengan kemampuan. Nah, tulis dulu di sini. Tulis dulu. Usahakan jangan semua harganya bisa 1000 semua. Usahakan bervariasi ya. Tapi tetap harus bervariasi harganya karena kita mau cari berapa harganya. Misalnya beli roti yang tak 2000, toh? Ada kue geri tak 2. Nah, jangan bilang kau tahu harganya, perkirakan saja. Anggaplah kita tidak tahu harganya. Satu ini. Tapi kalau minumannya nanti Pak, minuman juga di situ tulis. Itu Pak. Minumannya. Apa ini? Roti, Monti, gula-gula. Jenis barang yang sama, jumlahnya berbeda. Oh, contoh sama barangnya. Misalnya ini kan barangnya. Tulis Adi.
berapa roti, berapa, misalnya 3 ini tulis. Kalau misalnya 3 roti, 2, misalnya 2. Montinya 1. Misalnya gula-gulanya 4. Kemudian ini 1 toh? Kemudian alia bisa dibeli juga 2. Bisa tapi ini jangan sama. Bisa 2, 3 kah ini 1 bisa bervariasi. Jadi jumlah barangnya bervariasi ya. Apa ada yang barangmu? Belum Pak, baru direncanakan. Iya apa? Roti. Minuman Pak. Apa itu minumannya? Harus jelas. Tulis. Ale-ale atau Ale-ale jangan dipaten. Bisa. Oh begitu. Minuman gelas saja. Tapi harus sama semua. Kalau satu beli panter semua. Iya, jelas saja. Harus jelas. Harus jelas. Iya, Tidak boleh ini beli ale-ale, ini beli panter, ini beli tapi ale-ale. ale-alenya Pak bisa rasa beda. Bisa. Yang penting ada. Iya kan sama di harganya toh? Iya, Pak. Iya. Bisa sama, yang penting tidak sama semua. Iya, Pak. Ini Pak sama. Harus bervariasi. Bisa tuh Pak. 1, 2. Kamu ini? Iya Pak saya. Iya, bisa. Bisa. Ya, silakan tulis sendiri. Apa itu HP? Barang yang dibeli dulu apa? Barang yang dibeli apa? Nanda di topi apa Pak? Mau dikumpul nanti? Iya, harus dibacakan. Kemudian, misalnya sudah ada barangnya, kalian harus tentukan juga. Misalnya Rizky beli berapa? Misalnya roti. Yang bisa jika begini tuh Pak, yang diambil kayak begini, cuman ada yang ambil 2. Iya, ada yang ini kan 3 variabel. ini kan sama, 1-1. Bisa, tapi tidak semuanya sama. Iya kan? Sama dengan ini. Iya. Mana tadi? Ini kan ada juga sama. Oh tidak ada ini sama. Ini tidak sama, ini juga tidak sama. Kalau contoh 1, nah kalau ini kan 2x sama toh? Tapi ini ada 3 setnya, ini tidak ada. Jadi bisa jadi ada yang sama, tapi tidak semuanya sama. Bervariasi. Sudah? Kalau sudah, Kenapa sama lagi? bervariasikanlah sedikit. Jangan kayak masak gula-gula. Kenapa satu-satu lagi lo? Kasih empat sih nampak. Baru nampak di sini. Masa umpak monti nama apa mau apa semua. Biar kita tulis pipa dulu. Kan harus muncul di video itu. Kalau 4, halo. Kalau 4 gula-gula. Kalau 4 gula-gula ditulis di sini harus muncul di video bahwa kalian membeli 4. Gimana? Tulis di sini saja. Baru kan satu-satu orang yang belanja dulu, Adi dulu. Baru tanyakan berapa totalnya semua. Jangan tanyakan berapa ini satu. Saya karena saya nama pertama. Iya, tergantung kalian Ji. Mempersiapkan Saya. Gitu. Apa? Minuman baru terakhir itu sini apa? masak boba, ada yang beli 2 boba. Beda rasanya. Satu-satu tapi ada nanti. Kalau satu-satu itu berarti Yang penting kan ada yang beda Pak nanti belakangnya. Misalkan ada yang beda beli kentangnya. tidak. Tapi ada nanti beda bagian belakang kayak. Tidak begitu. Tidak begitu. Tentukan dulu 3 barang. Coba tulis 3 barang. Boleh dicuri. Bukan bilang ada yang beli roti, ada yang beli kentang. Tidak, coba tulis dulu 3 barang di buku yang lain dulu, buku yang lain. Ya coba apa yang kamu mau beli? Saya sarankan tidak usah yang berat-berat, cemilan saja di warung. Ya? Di kios, kayak kantin. Tapi kan ada kan bisa jam sekolah. Jam istirahat keluar di sana kan ada warung di sana depannya. Kan di luar jam sekolah Ji. Iya Pak. Nanti besok Pak Iya, bisa Rabu sore. Sore tapi.
Kalau istirahat bisa pulang sekolah, bisa juga sebentar. Sebentar bisa. Sebentar bisa. Sebentar kan jam saya 3 jam matematika. Jangan, enggak usah ini. Misalnya begini. Lihat dulu Alfian. Bisa boba, kentang sama roti. Boba misalnya Alfian. Puspa, Rizky. Nah, boba berapa kamu mau beli? Satu-satu misalnya. Nah, terus kentang? Satu-satu juga. Oh, 2. Nah, ini Rezekinya juga ambil enggak 1 juga. Oke, toh? Jadi saran saya itu. Oke, sudah ya? Sudah semua? Oke. Sudah ya? Oke. Nah, ini halo, perhatikan halo Alfian, karena waktu kita sudah terbatas. Lihat, desain yang kalian buat hari ini, desain yang kita buat hari ini itu yang akan divideokan dan dikumpul hari Kamis, ya. Jadi bisa di kantin, bisa di warung yang di sebelah, ya. Kemudian sudah bisa dipahami, ya. Ada yang mau ditanyakan? Itu yang harga dibeli dalam sama harga jumlahnya, tapi beda. Misalnya roti 2, terus saya minuman 1, terus ini semuanya totalnya sampai 3. Harus beli semua 3 barang. Misalnya ini 3 yang di barang yang ditentukan. Ini harus beli roti, minuman, kue. Iya, Kamu juga harus beli. Ada 4, tapi kan uang saya yang keluar Iya. itu 6.000, dia juga 6.000. Kalau ini juga 6.000, Tidak apa-apa, yang penting totalnya kan beda-beda ini yang dia beli, ya. Iya toh? Oke. Bagaimana perkenalkan kami dari Iya, nanti sebentar, ya. Waktu kita terbatas. Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Sekarang perhatikan semua. Nah, ini jadwalnya. Setiap kelompok berdiskusi, sudah ya? Ini di pertemuan ke-1 tadi. Nah, membuat desain proyek, sudah juga? Pertemuan 1 hari ini. Masing-masing anggota kelompok berbelanja 3 jenis barang di luar jam pembelajaran di sekolah. Ya? Jadi bisa jam istirahat, bisa ketika pulang sekolah. Nah. Yang keempat, setiap kelompok menyusun model matematika dari masalah kontekstual. Lihat di LKPD lembar terakhir. Coba lihat semua. Lihat. Ada kolom. Ini diisi kolom. Misalnya nama dalam kelompoknya kan ada 3 orang. Nah, dia beli apa. Harga totalnya. Tapi ini dikerja di pertemuan kedua di hari Kamis. Di sini diisi. Tugas kalian di luar jam sekolah itu cuma 1, membuat video. Nah, nanti di sini pertemuan kedua baru diisi nih berdasarkan videonya. Bisa dipahami? Kemudian, halo, perhatikan dulu nak. Nanti di sini itu pertemuan kedua hari Kamis. Masing-masing kelompok mempresentasikan juga pertemuan kedua, jadi hari Kamis juga. Bisa dipahami? Sepakat? Sepakat? Oke. Karena kalian sudah sepakat, kita harus buat komitmen bahwa siap menyelesaikan tugas proyek di kumpul hari Kamis. Bersedia semua? Siap? Oke, siap. Videonya ya? Videonya dikreasikan dengan baik. Nilainya itu tergantung dinilai juga kreativitasnya. Kemudian, halo. Kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya tunjuk. Ada yang bisa angkat tangan membuat kesimpulan? Apa kesimpulan kita belajar hari ini? Coba Airin buat kesimpulan bagaimana menyusun ke dalam
dari masalah kontekstual ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Kesimpulannya apa? Pertama, caranya bagaimana? Menentukan. Ayo, siapa yang bisa? Noval, silakan nak. Kesimpulannya apa? Menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLPD. Iya. Coba berdiri dulu supaya kedengaran. Berdiri nak. Berdiri. Perhatikan dulu Noval. Dia buat kesimpulan. Apa kesimpulannya nak? Menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLPD. Iya, baik. Jadi kesimpulan kedua silahkan. Alfiandri, cara menyusunnya bagaimana? Tentukan masalah. Yang kedua, membuat pemisalan. Yang ketiga, menyusun model matematikanya. Ya, perhatikan semua karena kita sudah mau akhiri. Perhatikan dulu nak. Alia kelompok 2, perhatikan dulu. Jadi kesimpulan kita hari ini seperti yang disampaikan Noval dan Alfiandri bahwa hari ini ternyata masalah kontekstual itu bisa disusun ke dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, cara menyusunnya adalah yang pertama kita tentukan masalahnya apa. Yang kedua, kita buat pemisalan. Yang ketiga, menyusun model matematikanya. Bisa ya? Bisa, oke. Yang terakhir, ada yang bisa baca? Motivasi hari ini. Coba Adriansyah. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ya. Jadi masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi apa yang kalian siapkan hari ini, maka itu adalah masa depan kalian. Persamaan linear 3 variabel. Bukan itu yang dimaksud. Kalian rajin belajar hari ini, rajin berusaha hari ini, maka masa depan kalian akan cemerlang di masa yang akan datang. Amin. Itu maksudnya. Jadi apa yang kalian usahakan, kalian rajin belajar, rajin sekolah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, maka masa depan yang baik menunggumu di masa yang akan datang. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Terima kasih. Dari saya tetap semangat untuk meraih kesuksesan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu hari Kamis. Kita akan melanjutkan tugas proyek dan mudah-mudahan kalian memenuhi komitmen yang telah kita sepakati bersama. Silakan untuk mengakhiri ketua kelas Adriansyah. Disiapkan nak? Said, jangan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan siap-siap sholat asar.